untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas itu memang kedua pasangan atau suami istri bisa berfungsi atau memfungsikan diri, memfungsikan 8 fungsi keluarga secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pendengar dengan kita ya bersama di Radio Pratiwi 106.9, berbagi informasi setiap hari. Mudah-mudahan akan menjadi informasi yang berkah dan bermanfaat bagi semua. Ya seperti yang selalu saya bilang, di sini selalu ada yang baru. Kita sekarang bersama teman-teman dari Dinas Sosial P3 AKB Kecamatan Botolinggo, gitu Pak ya. Sini ada Pak siapa Pak? Pak Purwadi. Pak Purwadi bareng sama Ibu Rum gitu aja Pak. Berumhasia. Baik, mudah-mudahan tetap selalu sehat Pak nggih. Selalu sehat Ibu. Selalu semangat juga. Ya, semangat luar biasa untuk Indonesia maju gitu. Pak, kita bahas apa ini Pak? Ada ini kok pokok bahasan kali ini agak ngeri ini Bu. Jadi ada 8 pilar fungsi keluarga. Fungsi keluarga. Ya agak ngeri nih. Ya, untuk pendengar jangan lupa tanggapan, pertanyaan dan apapun nanti yang ingin di-sharingkan. Kayak pengen sambat Bu nggih, mboten napa nggih. Jadi biasanya ada pendengar. Jadi silakan di nomor WhatsApp seperti biasa di nomor berapa Mas Alif? Di 085 235 431 431. Oke, itu biasanya kita nanti di sesi ketiga ya kita buka sesi pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan dari pendengar. Untuk pemirsa Pro TV seperti biasa, tanggapan silakan di channel radio di channel YouTube Pratiwi Radio. Silakan di komen di channel tersebut ya. Ini balik lagi nih ke pokok bahasan ini Pak Bu. Pilar keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas setidaknya masuk kategori keluarga berkualitas seperti apa sih? Di sini kami menguraikan dari tidak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Radio Pratiwi 106,9 FM. Selamat pagi, perkenalkan kami dari Penyuluh KB Kecamatan Botolinggo. Saya sendiri Ibu Rumhasia dan Bapak Purwadi saat ini tentang tema pilar keluarga berkualitas dan sejahtera dengan memfungsikan 8 pilar fungsi keluarga. Tentunya di sini kami uraikan dulu tentang keluarga, bahwa seperti kita ketahui keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari kepala keluarga. Kepala keluarga itu bisa bapak, bisa ibu, seperti itu dengan anggota keluarganya. Maaf, saya potong. Kenapa bisa bapak, bisa ibu? Karena di dalam keluarga itu kan bisa bapak, ibu, anak ya. Nah, kepala keluarga itu ada 2, ada yang bapak, ada yang ibu. Jadi ada PK namanya, perempuan kepala keluarga. Bagi mereka yang janda kan kepala keluarga Mas. Ya perlu saya tambah ya. Kalau di keluarga berencana, keluarga itu 4 kategori. 4 kategori Pak. Bapak ibu, bapak ibu anak, bapak anak ibu anak. Seperti itu. Ya. Jadi tidak harus 4 elemen ini lengkap ya. Tetap itu sebagai satuan keluarga juga, termasuk untuk teman-teman yang mungkin mohon maaf yang janda dan duda itu juga tetap keluarga. Tapi alhamdulillah saya Joko Pak. Walaupun anak saya 2. Betul. Karena namanya memang Joko. Dilanjut. Jadi namanya masyarakat itu terdiri dari keluarga-keluarga kan Mas. Jadi kalau ingin masyarakatnya itu berkualitas, tentunya diawali dari keluarga yang berkualitas. Nah, keluarga itu seperti tadi disebutkan bahwa ada beberapa unsur, ada yang sendirian juga bisa disebut keluarga karena dia memang sendiri. Dengan anak dia disebut keluarga. Nah, jadi keluarga yang berkualitas terdiri dari individu-individu dalam keluarga itu yang tentunya berkualitas ya. Kualitas di situ bisa kualitas kesehatannya iya, kualitas ekonominya iya. Jadi artinya
individu di dalam keluarga itu bisa melaksanakan atau memfungsikan, menjalankan fungsinya secara optimal. Itu mungkin yang tadi ada kualitas individu, kualitas finansial, kualitas segala macam. Itu mungkin yang melebarkan yang selalu dikulik sama teman-teman dari Dinas Sosial P3AKB ya dalam hal ini bersama teman-teman penyuluh dan lain-lain. Itu selalu dikulik segala hal termasuk ke sisi tempo hari itu pertanian ya Mas Alif ya, dari pertanian kemudian dari kesehatan. Ini luar biasa banget dan wadah yang lengkap sebenarnya Pak. Tinggal masyarakat mau berperan aktif nggak, mau memanfaatkan wadah ini yang sudah disiapkan sama pemerintah. Iya betul. Luar biasa. Bu, Botolinggo sendiri itu, mohon maaf ini karena saya baru saya baru beberapa bulan, baru 3 bulanan saya di sini. Botolinggo sendiri itu daerah dingin atau panas? Kalau di kita dingin, tapi lingkungannya kering ya. Kalau lingkungan itu sebenarnya daerah persawahan. Tegalan. Sawah tada hujan itu ya mayoritas itu. Jadi kebetulan untuk di Kecamatan Botolinggo itu sendiri pohon-pohon seperti pohon mangga, terus pertaniannya. Jadi ya istilahnya angin itu masih kencang. Terus saya juga masih per Januari 7 bulan di Botolinggo sampai hari ini masih nggak kuat dinginnya. Penyesuaian cuaca. Penyesuaian cuaca. Ya. Jadi kalau siang panas banget gitu. Panas banget, angin kering gitu Mas. Dan memang kondisi wilayahnya memang sebagian besar desanya itu pegunungan ya, pegunungan. Ada sedikit daerah ladang, Pancur, Sumber Canting itu tandus betul, sedikit paras. Seperti itu. Ya memang. Jadi memang Bondowoso ini lengkap sebenarnya Pak. Iya. Ada daerah dingin, ada daerah yang kering, di situ ada daerah. Jadi sebelumnya di mana Pak? Saya di sebelumnya Kecamatan Kelabang. Oh di Kelabang. Beda Pak ya? Beda. Kalau di Burum di Cermeng. Saya dari Cermeng. Sudah udara full panas. Perbatasan dengan Situbondo panas. Iya. Jadi sekarang cenderung ke dingin tapi kering. Iya. Dingin tapi kering betul. Kalau pas panas ya berdebu Mas. Jadi kalau Kecamatan Botolinggo itu jangkauan desanya dari 8 desa mungkin 5 desa yang daerah atas. Jadi Penang, Kelekean, Sumber Canting, Lanas, 4 desa. Nah, itu faktor. Tapi Botolinggo pun ada beberapa dusun yang sulit terjangkau. Sulit terjangkau ya, harus jalan setapak dan lain-lain. Betul, iya. Ada Bu ya, beneran ada ya? Ada. Betul. Wah, ini saya harus main-main. Bisa. Sekalian touring. Karena faktor situasi alam, situasi lingkungan itu juga mungkin menentukan untuk teknis Pak, teknis pendampingan. Betul. Ini satu ya mudah-mudahan tidak jadi kesulitan. Tapi luar biasa ini. Kendala ya. Ya sedikit kendala, tapi tidak jadi. Mudah-mudahan tidak jadi kesulitan. Iya. Kita kan berprasangka baik aja. Iya, berharap baik, biar hasilnya tetap baik. Betul. Sama Pak ya dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Apa kader-kader? Sama. Tiap desa ada kadernya. Saya nggak bisa bayangkan ini. Mungkin kalau di sekitar sini, di daerah sekitar sini enak lah kadernya. Iya betul. Iya. Tapi enak kok di Botolinggo Pak. Ya alhamdulillah. Kalau kita syukuri enak aja Mas. Enak. Makanya menikmati hidup aja sudah disyukuri gitu. Kan kalau saya sedang belajar bersyukur ini. Kalau kader yang dari Penang, yang dari Sumber Canting turun tuh kita, ya Allah kita hati-hati ya Dek. Ya, karena memang rumahnya mereka berani sendiri gitu. Saya yang udah nyampe sana perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Benar. Karena
doa tanpa perjuangan juga Iya, mustahil. sia-sia, nggak mungkin gitu iya. loh. Doa tanpa perjuangan itu seperti apa ya? Berharap burung yang terbang itu bisa Jatuh gitu ya. terus tiba-tiba aku masakan gitu. Gitu. Tanpa dimasak juga meskipun ada Sementara banyak kalau nggak berjuang bisa. tanpa berdoa kan sombong. Iya, Jadi, itu. Itu dah, karena- Mas. pendampingan agama juga. Kalau di program Iya. KP itu ada TPK, tim pendampingan keluarga. Termasuk di 8 pilar itu tadi. Iya, termasuk di situ. Di 8 fungsi keluarga itu kan memang kita berawal dari keluarga kan Mas. Jadi di keluarga itu tempat pembentukan karakter tempat mendidik pola asuh anak ini mau dibagaimanakan kan gitu ya. Jadi 8 fungsi keluarga itu kan Nanti ada kita fungsi jelaskan agama tentang gitu, 8 macam-macam. fungsi keluarga, Pak ya. Benar. Monggo Pak Pur, 8 fungsi Jadi- keluarganya Pak Pur. Jadi untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan berkualitas, keluarga menjalankan 8 fungsi penting. Dalam hal ini yaitu 8 fungsi keluarga yang menjadi suatu acuan yang bisa diterapkan di masyarakat untuk menciptakan keluarga sejahtera dan berkualitas. Bagi pemirsa yang belum mengetahui bisa menyimak beberapa penjelasan berikut. Yang pertama adalah fungsi agama. Baik, saya jelaskan dulu ya Pak ya. Fungsi keluarga yang pertama adalah fungsi agama. Dalam hal ini keluarga menjadi tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa pada anak-anak. Bukan hanya itu, setiap anggota keluarga juga saling mendukung untuk menjadi pribadi yang baik, agamis, penuh iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi di fungsi pertama ini tentang agama, fungsi agama ini luas Pak. Hal ini hal ini tentu saja berdasarkan nilai-nilai yang dianut di Indonesia, di mana Indonesia menjadi negara yang mengakui adanya Tuhan dengan memberikan kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk agama sesuai kehendak hati nurani. Di sini nilai-nilai kebutuhan ketuhanan menjadi unsur penting yang berpengaruh dalam segala aspek kehidupan. Jadi fungsi keluarga berikutnya merupakan fungsi sosial budaya. Tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya, bahwa keluarga menjadi tempat pertama yang diharapkan dapat mengenalkan budaya Indonesia sebagai dasar kehidupan kepada anak. Dengan begitu anak mempunyai wawasan terhadap budaya, baik budaya daerah maupun budaya nasional. Iya. Gini Pak, saya potong Pak. Gini. Ya, punten, gini. Pak, saya dari Probolinggo Pak. Saya kebetulan kelahiran Probolinggo, yang baru pindah ke sini juga. Tapi tugas ada di mana-mana. Saya terlama itu di Surabaya. Yang terlama di Surabaya, pernah di Denpasar, pernah di Bandung juga, pernah di Jakarta. Bicara soal sosial budaya ini, mungkin nggak jauh beda ya. Kalau di Probolinggo sama dengan di sini. Budaya ketika kita punya anak cewek, kemudian ada yang nanyain Bu, kemudian ditunangkan. Budaya di tempat asal saya itu Pak, dirabi siri Pak, kawin siri. Kawin siri karena untuk langsung dinikahkan secara resmi mungkin usia belum cukup. Ada nggak budaya seperti itu Pak di sini? Saya kira itu budaya nggak sih Pak sebenarnya? Ini saya serba susah ini ngomong. Nanti saya bilang budaya, saya diprotes sama masyarakat. Itu bukan budaya gitu kan. Sebenarnya apa ya Mas? Sebenarnya relatif. Sesuai dari sudut pandang mana kita menilai. Nah benar. Masalahnya sudut pandangnya mau dibuka apa enggak gitu Pak. Mau dibuka apa enggak gitu. Sama dengan fatwa rokok haram atau tidak kan seperti itu. Sebenarnya itu adalah tugas dari kita sebagai penyuluh keluarga bencana ya. Betul. Jadi di sana ada program PUP,
pendewasaan usia perkawinan. Itu. Dengan Pendewasaan usia perkawinan. hubungannya nanti dengan TPK, tim pendampingan keluarga. Yang Untuk kader, pencegahan stunting. Jadi tugas dari TPK itu ada 3 kader ya. Ya, ada 3 kader. Salah satunya, Adalah kader PKK, satunya juga kader KB. nah terus Satunya tenaga medis, Ya. bidan atau perawat. di salah satu kader itu tugasnya yaitu mendampingi calon pengantin. Ya, seperti itu. Fungsi yang keempat setelah cinta kasih di dalam keluarga itu ada perlindungan. Fungsi perlindungan. Jadi fungsi ini. Ya, ini memang tidak kalah penting dari fungsi-fungsi yang lain. Jadi di dalam keluarga keluarga itu merupakan tempat pertama ya dan paling utama dalam memberikan kebenaran dan keteladanan bagi anak. Tuh. Lebih dari itu, keluarga juga berperan untuk memberikan perlindungan. Di mana setiap anggota keluarganya dapat bernaung serta dapat mendapatkan rasa aman, rasa nyaman dan damai. Bu, ini saya sendiri dulu sempat ada pikiran bahwa kita sebagai suami otomatis kita yang cover, kita yang melindungi. Tapi prakteknya nggak seperti itu. Ternyata pihak ibu, pihak istri itu yang lebih berperan, yang lebih berperan untuk memberikan perlindungan, setidaknya secara mental, setidaknya secara mental itu. Dan karena apa, Pak? Gini, Pak, kita berangkat bekerja, itu kan kita pakai baju jirah istilahnya. Kita harus berwibawa. Kita harus tahan banting. Kadang-kadang mungkin nggak jauh beda, Pak ya. Kita nggak jauh beda ya. Saya kebetulan di media, saya harus kadang turun di lapangan. Mungkin nggak jauh beda. Kita harus menghadapi tanggapan-tanggapan di masyarakat, menghadapi mungkin tudingan-tudingan dan segala macam, mungkin seperti itu. Jadi kita berangkat kerja pakai baju jirah. Begitu pulang-pulang, kita pengen melepas baju jirah itu. Baju jirah ini kan baju perang kan berat kan sebenarnya. Ini analoginya seperti itu aja gitu. Ketika sampai di rumah, bojone medutut, karena capek. dasteran gak gak salin. Wis kecut-kecut piye gitu loh. Sampai rumah mari ngono teko ngomel-ngomel. Yah, iki ne piye? Iki nek entek. Gak semaput untung bojone wae ini. Iki piye gini. Nah itu ternyata teman-teman di BKKBN menganjurkan setidaknya usia 21 tahun untuk perempuan. Ini sangat benar ya, saya setuju. Iya. Jadi Karena secara psikis itu siap segalanya. Siap mentalnya reproduksinya iya. Kalau reproduksi oke lah, kalau dibilang siap 17 oke lah, siap gitulah Pak ya. Oke ya. Tapi secara mental. Seorang ibu itu luar biasa. Luar biasa. Seorang ibu Harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, harus menyambut suami dengan meskipun capek harus senyum. Dan setiap hari saya semakin merasa berdosa sebenarnya. Ya, bukan dalam rangka menyakiti diri sendiri, tidak. Tapi semakin merasakan betapa seorang ibu seperti pengorbanan itu. Betul. Kalau dulu saya bertanya ada apa itu? Ada keterangan dari Ustaz siapa itu, kenapa hormati ibumu sampai 3 derajat, 3 kali derajat, kemudian baru bapakmu. Saya bertanya kenapa? Dan ini kita baru merasakan. Tapi jangan dengan hal seperti ini terus yang teman-teman remaja ya, aku kepingin segera merasakan filosofi tentang kehidupan seperti itu Mas Joko gitu mungkin langsung moro-moro gerutuk-gerutuk rabi kabeh enggak seperti juga gitu. Kan biar bisa merasakan enggak sampean kok aku salaman gitu. Jangan disalah tafsirkan kan seperti itu ya. Tergantung itu tadi seperti kata Pak Pur tadi. Sudah mampu sudut pandangnya ya betul. Ini jadi, benar lagi program itu. Memang ini sudah berdasarkan penelitian ini. Ya. Dan penelitiannya luar biasa sudah bertahun-tahun. Iya. Dan sudah dibuktikan. Masa-masa itu. Bu menangi nggak Bu masa-masa muter film? Masih ada nggak sekarang? Oh iya. Kalau sekarang itu Pak
Ada program ada. Kita kemarin ada sih sejak COVID ini 2 tahun kemarin 2020. Iya, jadi perubahan program ya, perubahan teknis jadi saja, banyak perubahan Zoom teknis. ya, banyak Zoom yang dilakukan. Mudah-mudahan nggak datang lagi Bu ya. Amin. Susah loh Pak. Serius. Iya, Saya salah satu yang merasakan juga itu. Betul. Imbasnya nih. termasuk ekonomi. Semua loh, Iya, terimbas semua. Betul ya. Sak petani-petani ini loh. Betul ya. Iya kan? Iya. Padahal di sawah juga nggak ketemu siapa-siapa, Iya. mupuk-mupuk dewe gitu, Iya. nggak ketemu Sampai- siapa-siapa, betul, sampai iya. aduh ketakutan Betul dan segala ya. macam. Iya. Jadi pengaruh psikisnya besar sekali. Iya, iya. Dan itu yang bisa menurunkan Malah nambahi. iya. menurunkan imun, Nambahi. menurunkan Karena imun kan imunitas karena itu kan dari pikiran. iya, iya. Ketika pikiran sudah seperti itu kan otomatis hati mau ini takut gitu. Benar. Itu luar biasa. Kemarin ada beberapa teman petani itu yang sudah panen tembakau gitu, baik ketika ketemu. Saya sering keluyuran Pak, tapi cuma dekat-dekat sini karena takut nyasar. Nyasar ke Botolinggo. Nyasar ke Botolinggo. Nggak apa-apa. Kalau sekarang kan nggak khawatir nanti. Nah. Nanti ya, Pak Pur, saya ke Botolinggo Pak, nggak bisa pulang. Gitu. Ini arahnya kemana? Kok terlalu banyak persimpangan ini? Banyak penyerangan. Karena kalau terlalu banyak persimpangan sih nggak apa-apa, takutnya malah saya yang menyimpang gitu. Nah ini susah ini. Banyak penyimpangan yang nggak boleh. Boleh Bu dilanjut Bu. Oke, monggo saya lanjutkan fungsi selanjutnya itu fungsi keluarga yang kelima, fungsi reproduksi. Jadi di sini setiap orang dalam membangun keluarga dengan melakukan fungsi reproduksi atau tujuannya adalah meneruskan keturunan. Benar. Ya. Seperti Fungsi, yang ya. disinggung sama Pak Pur tadi. Oke. Memang dari bapak sama ibunya belum cukup umur, Ya. otomatis ini gennya, sel-selnya. Betul, Terus gimana iya. stunting bisa ditekan? Ya dari ini dari Ya, fungsi salah satu reproduksi seperti ini. itu. Jadi fungsi ini tentu saja dilakukan dengan terencana sehingga akan terwujud keluarga yang generasi penerusnya berkualitas. Ketika perempuan itu 21 tahun, panggulnya itu sudah berkembang dengan sempurna, psikisnya sudah siap, laki-laki 25 tahun sudah harapannya sudah mapan, sudah siap secara psikis. Bagaimana dia bisa melindungi keluarga dan nanti Kenapa tidak dibikin sama aja? Laki-laki 21. tidak dibikin sama ya karena kedewasaannya beda ya laki-laki dengan perempuan. Bener. itu. Laki-laki itu anak-anak dalam bentuk dewasa gitu. Iya, Pak, gitu. Meskipun- saya juga merasa seperti itu. Meskipun umur sih bukan ukuran dewasa ya, benar, bukan benar. ukuran Tapi dewasa, bagaimanapun paling juga tidak memang laki-laki iya. itu adalah anak-anak dalam tubuh dewasa. dan ini harus kita akui. disadari ya, Harus disadari. disadari. Ya itu perempuan memang lebih cepat dewasa. Ada istilah Sehingga dari situlah ketika bibitnya sudah unggul maka Gennya sudah siap, siap. ya. Jadi kemungkinan untuk nanti kalau belum siap kan resiko anemia. Betul. Jadi ibu melahirkan yang meninggal banyak resikonya juga anak lahir meninggal gitu ya. Kemudian betul. Dan di situ memang awalnya juga berawal dari situ stunting itu. Iya. Khususnya. Dikasih zat tambah darah. Tidak diminum, disimpan betul. di saku. Di sakunya iya, yang alasannya nah, saya mual minum itu, yang beginilah begitulah ya. Tapi kalau dia mengenyam pendidikan yang cukup, insya Allah 21 ini kan sudah selesai ya kuliah ya, Benar, insya Allah selesai Apalagi hampir sekarang selesai. zamannya sudah makanan sudah tersebar. Makanan sudah, iya di desa-desa kimia sudah, sudah iya masuk. kimia iya sudah semua pakai itu tanaman-tanaman sudah banyak pestisida. Pratiwi Berseri berbagi informasi setiap hari masih bersama Pak Pur dan Bu Rum ini di sini. Ya, masih ada 3 fungsi nih teman-teman pendengar, masih ada 3 fungsi lagi yang harus dibahas. Salah satunya fungsi sosialisasi pendidikan, kemudian ada juga fungsi ekonomi, ada juga fungsi lingkungan, yaitu kita akan kupas tuntas bersama Bu Rum. Monggo Bu. Baik, kita kembali melanjutkan ke fungsi berikutnya yaitu fungsi sosialisasi pendidikan. Bahwa fungsi ini termasuk salah satu dari 8 fungsi keluarga yang perlu kita ketahui juga. Fungsi ini mengharuskan setiap keluarga untuk memberikan pendidikan yang baik.
Bukan hanya pendidikan yang bersifat mencerdaskan dalam hal kognitif, tetapi juga pendidikan untuk membentuk karakter anak yang baik dan berakhlak mulia. Dengan begitu diharapkan setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual dan juga emosional. Itu terkait dengan Iya. bukan melarang ya, menghimbau Ya. bahwa pernikahan itu di usia yang matang. Ya. Karena secara itu, Bu, saya temperamen Pak dulu. Oke, Bu, saya temperamen sumbu pendek. Ya, mungkin kalau saya menikah di usia 17 tahun mungkin anakku tak pecahin. Iya, karena Kayak memang gelas aja gitu. tingkat emosional anak-anak seusia itu kan memang tinggi. Iya, karena pada dasarnya memang seperti teman-teman dari P3AKP yang sebelum-sebelumnya menyampaikan bahwa yang namanya keluarga itu cik remaja malah harus ngasuh anak-anak. Ini kan susah. Remaja Anak kan mengasuh anak. Anak masalah. Biasanya Bu, tak samarkan loh Bu, remaja Itu ya mengasuh remaja anak. betul ya. Malah dijelaskan. Tapi memang harus jelas. biasanya mainan sama boneka, Iya. main sama anak Ini malah sungguh. anak-anaknya sendiri. Aduh, kejadian yang di sosmed. Aduh. Ngeri. Ya, makanya kita itu sangat gencar melalui kerjasama dengan KUA tentang PUP. Iya. Masalahnya banyak kejadian-kejadian belum siap untuk berkeluarga, dia sudah berkeluarga. Ojo apa-apaan wis. Ya teman-teman kalau paham lah, jangan apa-apaan seperti apa gitu. Jadi, ya kalau memang harus ini nikah siri ya enggak apa-apa lah, nikah siri dulu, sharing sama teman-teman dari P3AKP. Betul, Biar didampingi. Ya enggak apa-apa, memang belum secara hukum belum bisa mungkin. Jangan di-up. Ya. Tapi tetap didampingi. Iya. Boleh Bu dilanjut. Kita lanjutkan ke fungsi keluarga selanjutnya adalah fungsi ekonomi, di mana keluarga itu menjadi tempat membina dan menanamkan nilai-nilai keuangan, serta melakukan perencanaan keuangan yang baik dan matang. Nah, keluarga ini dapat mengatur kondisi keuangan dengan baik. Setiap kebutuhan jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Benar. Nah, sehingga unsur penting untuk mewujud keluarga yang berkualitas adalah ini fungsi ekonomi ini salah satunya. Dan jangan disalahartikan juga ketika fungsi ekonomi harus nunggu kaya raya dulu. Untuk nikah bukan itu. bukan seperti itu tetapi juga, bagaimana gitu. mengatur pendapatan yang ada sehingga pengeluaran tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu lah ini. Tapi hukumnya seperti itu. Kejadian di lapangan seperti itu. Itu. Selalu lebih besar pasak daripada tiang. Iya, Seperti itu. iya di situ. Tapi setidaknya tidak terlalu jomplang. Betul. Setidaknya tidak jomplang. Karena kalau sudah patokannya saya harus kaya raya dulu, akan ada penyimpangan yang lain. Seperti yang di Bondowoso sendiri ada urusan arisan bodoh. Nah, itu ya. Karena ya, untuk mungkin salah satunya betul. saya ingin Mudah kaya untuk keluarga saya. Insan, ya. mudah Kaya secara terpancing. Ya. Monggo Bu dilanjut. Oke, yang fungsi yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Di sini keluarga juga menjadi tempat pertama untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Ya. Jadi Menjaga lingkungan itu yang gimana? menjaga lingkungan itu menjaga lingkungan yang bersih, yang untuk anak-anak sehat dan nyaman. Juga lingkungan di sekitar kita. Jadi bagaimana ya lingkungan kita itu bersih, sehat, sehingga salah satu penyebab stunting juga kan kebersihan. Ketika kebersihan itu tidak terjaga, itu salah satu banyak mikroba yang akan bersarang di daerah situ juga. Iya, nek itu bersarangnya di penyakit. pertanian enak lah ya. mengurai unsur hara di situ. Bisa jadi pupuk. Bisa jadi Iya. pupuk. Lagi mengurai di sekitar lingkungan Iya, situ itu, kan ya. iya. Rata-rata piye gitu masuk ke kumuh. Benar. Dengan menjaga lingkungan ini anak akan tumbuh sebagai pribadi yang bijaksana, Ya. senantiasa menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan. Itu harapannya seperti itu. Boleh, sudah ada pertanyaan yang masuk? Ada di HP kantor ada 4 malah 2 masuk. Oh ya, boleh. Yang Boleh. pertama bacakan. di nomor WhatsApp 8223. Saya setuju dengan statement doa dan usaha tadi di sesi pertama.
Tapi bagaimana Pak Bu jika usaha yang kita kerjakan untuk mencapai 8 fungsi keluarga itu belum terpenuhi semuanya? Tolong tanggapannya selain bersyukur Pak Bu. cenderung ke motivasi. Iya. Boleh Pak, monggo. Silakan. Ya, terima kasih ya dari audien yang menyimak dari awal sampai akhir. Itu adalah sebuah pertanyaan yang bagus. Mungkin nanti Bu Rum akan menambahi. Sebenarnya kita manusia itu sebenarnya tidak sempurna, Pak. Ya. Kita di 8 fungsi pilar ini, fungsi keluarga itu harapan. Jadi kalau tidak tercakup semua dalam sebuah keluarga itu bukan suatu kesalahan. Ya. Setidaknya bersama P3AKB 8 pilar ini terisi beberapa persen. Ya, Ngaten Pak itu. Mungkin perlu menambahin. Jadi setiap manusia memang betul katanya Pak Pur, tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita dalam hidup itu kan punya tujuan, punya harapan ya dalam keluarga itu. Ingin menciptakan keluarga yang bagi yang baru nikah kan sudah disebutkan mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, samawah seperti itu ya. Sakinah, mawaddah dan marohmah gitu ya. Tentunya dalam mencapai tujuan itu ada usaha dan ada doa, dibarengi doa. Nah, namanya kita usaha ya kita ada keterbatasan tentunya, ada keterbatasan. Yang penting kita sudah tahu 8 fungsi keluarga itu. Di fungsi agama kita harus ngapain, nah, di fungsi sosial budaya kita harus ngapain. Nah, begitu juga selanjutnya sampai 8 fungsi itu. Nah, kita berupaya antara suami dan istri untuk saling mengisi bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan baik, bahu-membahu. Betul. Nah, untuk mencapai tujuan agar kita menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera. Itu intinya keluarga berkualitas kan seperti itu. Apa tuh memang Bu ya? Butuh kemauan, butuh ini usaha yang gigih. Itu harus saling juga. Ada lagi Mas Alim? Ada, terakhir. Yang terakhir, jangan sebut nama saya dan dari mana ya. Saya selaku masyarakat merasa resah dengan anak tetangga saya yang selalu membawa teman-temannya entah ngapain. Yang jelas mereka berisik dengan menyetel sound. Sedangkan saya tidak berani karena tetangga saya orang terpandang atau orang kaya lah saya nyebutnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Om? Takutnya mereka kumpul kebo dan melakukan hal aneh-aneh sebagai anak muda. Ortu mereka sering tidak di rumah. Om. Ini Om siapa nih? Om siapa? Om Pur yang Om Joko. Banyak. Dipanggil Om. Ya, ada Tante Rum di sini. Tante Rum. Begini ya, memang seperti PKB ini pekerjaannya itu kan di kecamatan dan masing-masing PKB itu membawahi sampai 3 desa, ada yang 4 desa. Kejadian-kejadian seperti itu sebenarnya sama. Ada beberapa. Ya kalau istilahnya kalau di tingkat desa itu ada dari terbawah itu ada RT. Ya. Nah, itu tadi. Jadi kita sama-sama kalau kita menangani sendiri apalagi kepala tetangga kita yang akan jelek nanti. Jadi melalui RT atau kalau mau langsung ke Pak Camat aturannya dari mana? Itu gitu juga, Pak. Jadi minimal dari bawah sampai ke kepala desa. Ya sebenarnya bisa langsung ke tertinggi ya kalau di wilayah itu camat. Cuma kita tetap memakai aturan. Karena serba susah Pak ya. Kalau dibilang kesuwen bangsa ini bangsa ke timur yang pakai adat ketimuran. Iya. Nanti langsung diomong nggak beradab. Seperti itu. Jadi serba susah. Jadi perkembangan seperti ini sekarang. Kita harus istilahnya memakai perangkat-perangkat untuk
matur dulu ke Pak RT lah. Pak RT ya. Matur ke Pak Kadang-kadang kita bisa kenal sama anggota polsek. Oke. Sebenarnya bisa. Ya, atau ke Babinsa. Ke Babinsa. Jadi kalau dari unsur dari bawah ini kita itu apa? Katakanlah selamat Mas. Ya, diikuti aja. Diikuti aja. persuasif Seperti aja. itu. Ikuti Jadi aja persuasif. Iya. harapannya proses-proses aturan-aturan tetap dipakai. Ya, mau ngomong langsung ke yang bersangkutan mungkin karena tidak selalu ada di rumah gitu, mungkin susah juga, atau yang bersangkutan speak in English, kita nggak bisa ngobrol bahasa Inggris. Gitu. Entah Inggris ini, Barat Pak, apa Inggris Timur ya. Pak, nun sewu Pak, mohon maaf itu anaknya sering rame. Hah? Cuman gitu aja. Hah? Jadi nggak tersampaikan. Mungkin Semua itu apa ya? Dari SD. jadi kepentingan tadi di salah satu ini fungsi terkait di fungsi lingkungan juga dan Lingkungan, sosial ya, budaya. betul, sosial budaya. Sosial Masuk di dalam ini. 8 pilar. 8 pilar juga gitu. Jadi kalau memang sungkan atau gimana ya matur sama Pak RT. Iya. Kembali ke susunan perangkat-perangkat. Iya. Ya. Ya, Atau kalau matur ke dari- P3AKB-nya ada kader-kader tolong po aku terkenal Pak RT gitu. betul. Malah enak selain Iya. nambah silaturahmi. Iya, betul. Oleh kalau ada kopi dapat kopi ya benar. Iya kan? Dapat kopi, dapat saudara, malah mungkin ternyata di situ ternyata ini rumah yang bersangkutan yang sering rame ini sudah mengantongi izin keramaian. Kita juga nggak tahu. Malah nanti perangkat-perangkat yang di atas di kecamatan kalau ada kasus seperti itu adalah beban, Pak. Benar. Jadi adalah tugas dari Babinsa ya. Benar. Babin kan Jadi Kamtip. kalau tidak tertangani ini akan menjadi apa? Mencoreng. Iya. Saya ada pengalaman kejadian seperti itu di rumah besar yang notabene rumah orang kaya ya, mungkin rumah besar dan pemiliknya jarang sekali ada di rumah. Ternyata kegiatan-kegiatan di situ ya ada cowok ada cewek, ternyata produksi film, Pak. Kita juga nggak tahu. Itu ya. Kita juga nggak tahu. Jadi monggo berprasangka baik, ya. monggo menjalin tali silaturahmi Betul. tadi biar fungsi sosial dan fungsi lingkungannya Berjalan ya Jadi dengan seperti baik. itu. Iya. Jadi Ada dia- lagi Mas Ali? Gak ada, terakhir 4%. Sudah nggak ada ya? Tutup aja ya. biar nggak tanya-tanya lagi ya. Kita ngobrol aja ya. Gitu. jadi seperti itu. Jadi biar enak. Fungsinya luar biasa ya. Ya, Indah ya. Indah ya. P3AKB Sebetulnya ketika tahu, ternyata ini sudah saya laksanakan ya. Fungsi agama ngajari anak-anak baca doa sebelum makan, benar. setelah makan, mau tidur kan fungsi agama. Ketika mau makan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi makan malah sirup. Ampun. Pas seperti cucu saya itu Iya. jarak itu kalau sudah ayo mau makan baca doa Bismillahirrahmanirrahim wis ngamut loh kok tidur, merem-merem. Iya. Ya itu ternyata di BKKBN ada itu ya Bu. Itu pengalaman saya seperti itu. Ya kalau memang orang awam kata-kata KB itu hubungannya dengan alat kontrasepsi. Nah, iya, penyuluh KB ini dikira kalau nggak pil ini IUD. 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 Iya. Ya. Iud katanya. Ada yang bilang iud. IUD. Yang sekarang katanya ada ini, ada apa? Implan. Yang Susuk tempel KB. itu apa? Implan. Kayak Susu Oh, di bawah kulit. Kalau ya, yang di bawah. kayak koyo itu katanya ada. Oh iya, seperti yang terbaru itu ya, ada yang kayak koyo, iya terbaru itu. Itu Mas. untuk ibu apa untuk bapak? Untuk ibu bapak itu Oh, itu bisa. untuk ibu Iya, bapak? Iya, bisa. Enggak Bu, itu. saya mikir istri saya 3 bulan sekali dicoblos, disuntik, rodok-rodok. Sebenarnya Karena saya sendiri takut jarum. Macam-macam Mas. Alat kontrasepsi itu ada 7. Ya, ada 7. Jadi kalau takut disuntik ya implan juga dijojol lewat ini lengan ya. Ikut IUD takut ya? Apa enggak boleh sama Masnya? IUD kan alat kontrasepsi dalam rahim. Enggak ini Bu, pernah enggak cocok. Enggak cocok. Nggak cocok. Oh iya. Apalagi ikut suntik yang bulanan ya, kasihan sekali. 3 kan. bulan, Bu. 3 bulan sekali. 3 bulan. Ada yang bulanan kan? ya nanti ada yang begini kalau sudah positif tidak ingin punya anak lagi, sudah mantap usia bisa. 35 tahun ke atas atas itu bisa MOP. ikut kontrasepsi mantap. Saya Jenengan. saya masih 45 kan. Oh gitu ya. Putranya Belum, Pak. belum 35.
Bu, saya sama jarum aja takut, Bu, apalagi yang seperti itu ya. Seperti itu. Saya kalau nggak takut, mungkin beberapa bulan yang lalu sudah vasektomi, Pak. Karena saya takut jarum, Pak. Kalau COVID aja, vaksin saya berapa kali vaksin ya tetap aja gini sama istri saya. Sini suntik. Serius, Pak? Oke. Ya namanya takut tidak bisa Iya, dilakukan. nggak bisa dipaksa. Takut, Pak. Saya Oh, beneran bisa takut. nyonya yang ikut kalau memang sudah mantap. Bisa nyonya yang ikut, ya. Steril. Iya, Tapi steril. usia berapa? Usianya dulu Iya, iya. dan mantap, memang mantap, tidak ingin punya anak Iya, lagi. kalau bisa sudah. seperti itu. Kalau kepingin punya anak lagi, kepingin, Bu, tapi saya nggak tega sudah. Karena Kenapa? proses kelahiran Operasi itu kan dua-duanya? Oh. normal. Tapi saya Nunggu selalu ya? nungguin. Bagus. Anak saya itu lahir langsung Suami di si tangan saya, ada. dua-duanya. Hmm. Kenapa? Sudah beri. Belum. Belum. Oke. Oh, nunggui dua-duanya. Nungguin dua-duanya. Oke, luar biasa ini pemirsa. Ini luar biasa ini. Pembahasan kali ini Asik masih ya. seperti yang kemarin-kemarin, selalu ada yang seger. Karena saya selalu bilang ke teman-teman pendengar dan juga pemirsa Pro TV Situbondo ini, selalu ada yang baru. Bondowoso. Selalu ada yang baru. TV-nya di Situbondo, Pak. Oh, Situbondo. Oke. Jadi sementara ini Radio Bondowoso Pratiwi belum. masih di Bondowoso. Mungkin nanti Radio Pratiwi juga akan bisa go internasional. Amin. Seperti itu. Sehingga saya juga bisa menyimak ya di daerah saya. Ya. Mudah-mudahan bisa dengan berbagai upaya kita yang sedang dilakukan, terutama Mas Alim ini upayanya luar biasa. Harus streaming dan lain-lain. Pak, closing statement Pak mungkin dari Ibu atau untuk teman-teman pendengar dan pemirsa. Closing statement dari saya bahwa untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas itu memang kedua pasangan atau suami istri bisa berfungsi atau memfungsikan diri, memfungsikan 8 fungsi keluarga secara optimal. Itu. Dan sebelumnya harus mengetahui dulu apa itu dan harus bagaimana. Itu dari saya itu. Untuk hal itu tentunya harus menjalin komunikasi. Komunikasi antara suami istri yang komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Berbagi tugas Biasa. Seperti Radio Pratiwi ya, Bu, berbagi informasi setiap hari. setiap hari. Ya, demikian tadi pemirsa bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita. Mudah-mudahan akan jadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang luar biasa. Tetap kita akan sharing-sharing, kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan bahas-bahas sesuatu di setiap hari Senin dan Rabu di Pratiwi 106.9. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan ya, Pak Pur, Ibu, mohon maaf. nggih. Sami-sami. Tetap di Ngobras, ngobrol asik. asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.